Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Dwi Prayoga, mahasiswa Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 240934705200. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai simulasi Monte Carlo di Microsoft Excel. Jadi, apa sih Monte Carlo itu? Ada yang tahu nggak? Nanti yang tahu bisa tolong tulis di kolom komentar aja ya. Ini di pertemuan kali ini aku nggak akan menampilin deskripsinya tentang Monte Carlo ini di PowerPoint. Jadi aku harap kalian bisa mencatat di kolom komentar atau enggak di buku kalian masing-masing. Ya. Jadi Monte Carlo itu adalah suatu sistem atau metode atau teknik statistik yang menggunakan simulasi acak. Jadi ini Monte Carlo itu pakai simulasi acak buat menyelesaikan masalah matematika atau enggak fisika atau enggak masalah kehidupan lainnya. Nah, di sini kita akan menghitung dengan perhitungan yang sulit secara analisis dan kompleks. Jadi Monte Carlo itu melibatkan pembuatan sejumlah besar sampel acak atau sampel random buat memperkirakan hasil dari suatu sistem atau proses. Metode ini dinamakan Monte Carlo ya. Jadi buat melibatkan pembuatan sejumlah besar sampel acak atau random itu namanya Monte Carlo. Contoh penggunaannya itu bisa di dalam bidang keuangan untuk memprediksi harga saham di masa depan, atau enggak di fisika bisa menghitung lintasan partikel, atau enggak teknik bisa buat menganalisis keadaan kendala sistem seperti di pembangkit energi ini ya kan. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya aja. Untuk contoh soal simulasi ini aku nggak bakal buat simulasi tentang listrik atau enggak yang berkaitan dengan energi karena itu bakal sangat kompleks dan sangat ribet. Nanti kalian bakal nggak pemahamannya bisa apa? Kita masih pemula aja lah, masih pemula. Jadi kita di tahap yang awal seperti itu supaya kita sama-sama paham ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar aja. Nah, di sini ada tabel namanya tabel distribusi kedatangan pelanggan butik pakaian. Jadi ini ada pemilik butik yang dalam 10 hari mendapatkan pelanggan sebanyak ini jumlah pelanggannya. Nah, dia itu melayani pelanggan yang datang ini sebanyak ini. Jadi di hari pertama itu ada 214 pelanggan yang datang ke butiknya. Tapi dari 214 ini ada 176 pelanggan yang datang. Nah, nanti kita akan memprediksi dengan simulasi Monte Carlo dengan nilai acak. Kita akan mencari tahu berapa sih nanti jumlah kedatangan di 10 hari ke depan. Jadi dari 10 hari yang sudah diketahui datanya ini, kita akan memprediksi jumlah data yang akan datang di 10 hari ke depan. Caranya seperti ini teman-teman. Ini sudah diketahui jumlah pelanggan di hari pertama, itu sekian. Maksudnya jumlah pelayanan di hari pertama itu sekian. Ya. Terus frekuensi kedatangan, jadi banyak pelanggan yang datangnya itu sekian. Nah, kita pertama itu mau mencari distribusi identitas dulu. Caranya,
Ini dari frekuensi kedatangan, kita jumlahkan semua. Sama dengan sum am. Dari tabel sini, kita blok, kurung, dan enter. Dapatlah jumlahnya sekian. Nah, kalau sudah didapat, kita bagi dari frekuensi kedatangan ini dibagi dengan jumlah kedatangannya. Sama dengan, langsung aja ke sini, dibagi dengan ini. Enter. Nah, seperti ini. Kita langsung saja tarik ke bawah sini ya. Bentar, ini error. Oh, ini rumusnya salah di bawahnya ya. Jadi harusnya di kolom ke 18 baru akan keluar. Oh, ini error seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini Excel-nya agak bermasalah dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita manual seperti ini. Nah, apabila ada yang ditanyakan atau mungkin sanggahan dari kalian, Mas ini kok seperti ini sih, ini kok seperti ini. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar saja. Jangan sungkan. Kita di sini sama-sama belajar, kita sharing ilmu ya. Baik. Sudah. Kalau sudah dapat distribusi identitas, kita cari distribusi kumulatifnya. Jadi distribusi kumulatif, ini yang buat yang pertama ya. Ini sama dengan kita di sini aja. Di paling awal langsung kita enter. Kalau sudah, yang kedua sama dengan yang hasil dari awal ini tadi ditambah dengan kolom yang berikutnya ini. Jadi hasil dari yang sini tadi, kan yang pertama, terus ditambah dengan hasil yang kedua ini. Ditambah, terus sama langsung di enter aja. Kalau sudah dapat, kita geser ke bawah. Nah, dapat semua. Nanti hasil akhirnya pasti satu teman-teman di bawah ini. Buat tag number, kita dari paling awal ini ya. Ini juga bermasalah. Misalnya aku nggak tahu ya masalahnya di mana. Kita buat biar nggak jadi apa tanggal nanti buat tag numbernya, kita kasih titik di awal seperti ini. Jadi untuk tag number yang pertama itu dari 0 sampai ini teman-teman 08. Terus buat tag number yang kedua itu 09 sampai 18 yang ini ya teman-teman. 18. Terus dari 18 kan ini nggak mungkin 18 langsung ke 19 sampai ke 27. Seperti ini ya. Terus dari 27 berarti 28 sampai dengan 38. Terus dari 39 sampai dengan 49. Terus dari 50 sampai ke 58. Dari 58 berarti 59, sorry, titik 59 sampai ke 69. Dari 70, sorry, 70 sampai ke 79. Dari 80
80 sampai ke 89. Nah, yang terakhir dari 90 sampai ke 100. Ini ya. Kalau sudah diketahui tag numbernya, nah langkah berikutnya buat ngitung prediksi kedatangan pelanggan di hari berikutnya itu kita pakai angka random, teman-teman. Jadi buat angka random ini kita sama dengan len, ya, len, tutup kurung, enter. Sesuaikan saja, ini kita geser, sesuaikan saja sama jumlah datanya tadi. Nah, teman-teman, ini kalau buat angka random, kalau kita mau masukkan, itu biasanya angka randomnya ini berubah. Jadi, buat menangani hal itu, ini dari angka random di sini, kita copy aja. Kita salin. Ctrl C. Terus di sini kita paste. Buat paste-nya ini yang ini ya, teman-teman. Value, yang nilai. Jangan dipaste ini. Soalnya kalau dipaste ini nanti rumusnya dia juga bakal masuk. Jadi bakal berubah juga. Jadi pastenya value yang nilai ini. Nah, kan dia berubah kan angkanya. Nah, kalau sudah dapat nilai random, buat memprediksi itu, kita kalikan ini. Nilai randomnya ini ke dikali 100 supaya ini nolnya ke depan 2. Gitu ya. Jadi sama dengan ini dikali 100. Enter. Nah, lihat kan teman-teman. Yang sini tetap kan, dan di sini berubah. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Buat mempermudahkan mencari nilai randomnya itu. Kalau sudah, geser ke bawah. Nah, ini kan udah ada angka di depan-depannya ini. 82, 66, 31, 57, 94, 41, dan seterusnya ini. Nah, ini kita buat acuan itu yang tag number ini. Jadi acuannya di tag number ini. Jadi jumlah kedatangannya nanti kita beracu ke tag number. Jadi semisal ini 82. 82 itu di mana? 82 itu ada di sini. Berarti jumlah kedatangan atau kita ambil ke pelayanan pelanggannya aja itu ada 216. Jadi kemungkinan di hari ini adalah 216 pelanggan yang dilayani. Ini. Terus yang ini 66. 66 ada di mana? 66 ada di sini. Berarti yang ini 206. 206. Dan seterusnya. Ayo teman-teman. Ini berapa kira-kira? Kalau 31. 31 itu berarti ada di mana? Dan ini nanti jumlahnya berapa? 1 berarti ada di sini ya. Di sini jumlahnya yang dilayani itu adalah 194. Itu saja 194. Enter. 57. 57 ada di sini. Sebanyak 203. Terus 203. 203. 94. 94 ada 225. 41 tag numbernya berarti ada di 41 berarti di sini ada 198. Terus 59. Nah, 59 ada di sini. Berarti ada 206 pelanggan yang dilayani. Jadi bentuk prediksinya ya, teman-teman. Ini ada 7,
7 berarti ada 176 pelanggan yang akan dilayani. 64 berarti 64 ada di sini. Ada 206 pelanggan. 206 pelanggan dan yang terakhir ini ada 9. 9 pelanggan berarti ada di 185. 185 pelanggan yang akan dilayani. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah didapatkan prediksi atau jumlah kedatangan, jumlah pelanggan yang akan dilayani di 10 hari berikutnya. Jadi ini prediksinya nanti di hari setelah 10 hari ini di hari ke-11 berarti ya. Ini nanti berarti di hari ke-11 akan melayani sebanyak 216 pelanggan seperti itu. Ini bentuknya prediksi aja. Jadi kalau ada tambahan atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi cukup penjelasan dari saya mengenai simulasi Monte Carlo ini. Kalian bisa bebas sharing di kolom komentar. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.